Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat-sehat walafiat. Kembali kita berjumpa pada pelajaran agama, khususnya kelas 5 ini, dengan materi bulan Ramadan yang indah. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sebelum kita memulai pelajaran ini, kita akan mengabsen, yaitu siapa-siapa yang sudah hadir. Kemudian tentu kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Untuk itu anak-anakku sekalian, kami mengajak untuk kita sama-sama berdoa, semoga Allah meridai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qul rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi sekalian, para orang tua siswa, ibu guru dan bapak guru yang saya muliakan, alhamdulillah bulan Ramadan ini atau puasa adalah merupakan rukun Islam yang ketiga, yaitu bulan Ramadan merupakan salah satu bulan dalam tahun Hijriah, adalah bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini Allah membukakan segala pintu rahmatnya, segala pintu ampunan selebar-lebarnya untuk umat Islam. Diperintahkan untuk senantiasa memperbanyak amalan-amalan di dalamnya, yaitu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan umat Islam diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak-anakku sekalian, tujuan daripada pembelajaran ini melalui kegiatan membaca teks buku, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan puasa Ramadan. Yang kedua, melalui kegiatan melihat tayangan video pembelajaran dengan pendampingan orang tua, peserta didik dapat menyebutkan yaitu adab-adab berpuasa. Yang ketiga, melalui diskusi dan kolaborasi peserta didik, yaitu dapat memahami ketentuan bulan Ramadan atau bulan yang indah ini. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tentu yang pertama yang kita ingin ketahui yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Kemudian kita ditanya, mengapa kita berpuasa? Suatu waktu Ali pernah bertanya dalam hati, mengapa Tuhan menyuruh kita manusia berpuasa? Tidak boleh dan minum, tidak boleh makan dan minum sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Pertanyaan itu dapat terjawab setelah Bapak Guru memberitahu di sekolah ketika pelajaran agama. Puasa hadiahnya adalah takwa. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 183, Allah telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Alhamdulillah, tentu di dalam melaksanakan ini puasa ada ketentuan puasa. Yang pertama namanya syarat wajib puasa. Yang kedua syarat sah puasa, dan ketiga rukun puasa. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuannya. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam. Jadi puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam. Artinya menahan diri
dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi berbeda pengertian puasa menurut bahasa Arab dan pengertian puasa menurut Islam. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, apa syarat wajib dari puasa? Yang pertama, syarat wajib artinya apabila syarat-syarat tersebut pada diri seorang, maka tersebut wajib berpuasa, yaitu satu, berakal sehat, artinya tidak gila, bagus pikirannya, tidak gila dan tidak mabuk, maka dia wajib berpuasa. Yang kedua, balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Anakku sekalian, itulah salah satu daripada syarat wajib. Yang kedua, syarat sah puasa. Artinya apabila syarat sah ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ini syarat sahnya puasa. Pertama, dia adalah orang Islam. Kemudian mereka berakal. Ya, berakal. Orang yang tidak berakal atau gila, maka tidak sah puasanya, gila atau mabuk. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz. Apa itu mumayyiz? Yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi mumayyiz atau tamyiz artinya cerdas, bisa membedakan ini perintah, ini larangan. Dan yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas, yaitu kondisi seorang ibu sesudah melahirkan, mereka juga tidak sah berpuasa. Dan yang terakhir, kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, yaitu bulan Ramadan, kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang ketiga, rukun puasa ada 2. Yang pertama, kita berniat. Jadi malam harinya kita berniat untuk melakukan ibadah puasa. Ya, sebagaimana Rasulullah menjelaskan, nawaitu shauma gadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku sengaja berniat puasa Ramadan, puasa Ramadan esok hari karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi rukun puasa ini ada 2. Yang pertama niat, dan yang kedua menahan. Ya, menahan diri untuk tidak melakukan apakah makan, minum, atau hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berikut anakku sekalian, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja, datang bulan haid atau melahirkan, hilang akal atau gila, dan murtad atau keluar daripada agama Islam. Kemudian berikut hal-hal yang merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusaklah atau berkuranglah pahala ibadah puasa kita. Contoh, perbuatan tercela adalah berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata-kata kotor atau jahat, atau bahasa kerennya sekarang adalah hoax, yaitu mengucapkan perkataan atau berita yang tidak sebenarnya. Anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan, yaitu kita sholat tarawih secara berjemaah. Yang kedua, tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Alhamdulillah, inilah amalan-amalan yang kita lakukan di bulan puasa ini. Yang pertama, melaksanakan sholat sunat tarawih mulai sesudah sholat isya. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Dan yang ketiga, memperbanyak sedekah. Kemudian manfaat puasa ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh ampunan. Yang kedua, melatih kejujuran. Orang berpuasa ini harus jujur. Sebab walaupun tidak ada orang melihat, kita di rumah sendiri, mau minum air es ada, mau makan ada, tetapi kita takut kepada Allah karena Allah akan melihat apa yang kita kerjakan. Kemudian ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Jadi rasa kasih sayang, begitu kita mau berbuka, biasanya kita bagi-bagi pak buka kepada tetangga, kepada orang miskin dan lain sebagainya. Dan yang keempat,
yaitu sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa insya Allah akan sehat jasmani dan rohaninya. Dan yang terakhir, melatih kesabaran. Jadi orang berpuasa, dia harus sabar menunggu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Inilah anak-anakku sekalian yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian, sehingga pada pelajaran ini, indahnya bulan Ramadan, dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekalian, setelah menyimak video pembelajaran indahnya bulan Ramadan ini, maka ada tugas yang harus dijawab, pertanyaan-pertanyaan. Jawablah dengan benar dan jelas. Yang pertama, sebutkan arti kutiba yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. 2. Orang-orang berpuasa akan meraih takwa. Apa arti takwa? Jelaskan. Yang ketiga, sebutkan arti puasa menurut bahasa Arab. Yang keempat, sebutkan arti puasa menurut ajaran Islam. Yang kelima, apakah boleh orang hilang akal berpuasa? Jelaskan. Kemudian yang keenam, apakah puasa orang yang sudah mumayyiz? Jelaskan. Yang ketujuh, apa arti mumayyiz? Jelaskan. Dan kedelapan, rukun puasa ada 2. Jelaskan rukun tersebut. Dan kesembilan, jelaskan sesuai pengetahuanmu 2 manfaat orang yang berpuasa. Dan terakhir, 10, apakah terdapat hubungan antara puasa dengan sabar? Jelaskan. Demikian pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anakku sekalian sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam buku dan penjelasan video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.